Dalam Buddhisme Theravada, keheningan bukanlah kekosongan, melainkan ruang tempat tumbuhnya kebijaksanaan. Hari ini kita akan berbincang tentang kesetaraan dalam keheningan, tentang peran perempuan yang sering hadir tanpa sorotan. Bersama seorang bikuni, kita akan mendengarkan refleksi tentang praktik kesetaraan spiritual dan menapaki jalan dhamma tanpa mengenal gender. Namo Buddhaya. Halo sahabat Suara Nawaratna, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Hari ini kami berada di tempat yang sangat indah di Wihara Brahma Wihara Arama, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Selamat datang di Suara Nawaratna bersama saya, Lus Suniati. Hari ini kita akan berbincang dengan narasumber yang sangat terkenal dan menginspirasi perempuan. Beliau adalah Yang Mulia Bhikkhuni Santini Mahateri atau yang kita kenal dengan Ayah Santini. Mari kita mulai dengan hati dan pikiran terbuka. Namo Buddhaya, Ayah. Namo Buddhaya. Bagaimana kabar hari ini, Ayah? Hari ini cukup baik, cuaca juga cukup baik. Sangat luar biasa, terlihat sehat dan sangat semangat, Ayah. Terima kasih. Ya. Baik, Ayah, kita mulai perbincangan kita pada hari ini. Ayah, boleh diceritakan sedikit tentang perjalanan awal Ayah memilih jalan kebikunian? Ya. Saya harus garis bawahi, berarti perjalanan awal di kehidupan yang sekarang ya. Iya, iya. Dalam Karena kehidupan begini, saat ini. Jadi kalau dibilang perjalanan awal, waktu saya ikut kakak saya ke Cetia, dan saya sering diajak dan saya sering ikut. Waktu itu saya masih kecil. Yeah. Sekali waktu kami datang terlambat. Lalu di Cetia itu ada, selain pintu depan, ada pintu samping. Nah, posisi kami berdua itu ada di pintu samping yang mana pintunya sedang terbuka, dan di sana ada seorang biku yang sedang berceramah baru menyelesaikan kalimatnya. Jadi saya tidak mendengar kalimatnya itu apa, karena baru selesai begitu. Begitu saya melihat beliau, muncul di benak saya kehidupan ini yang cocok untuk saya. Makanya saya bilang di kehidupan yang sekarang, ada yang lalu saya nggak tahu, begitu ya. Karena kalau dipikir anak masih seusia di sekolah minggu, saya rasa tidak umum untuk memahami kehidupan ini yang cocok untuk saya gitu. Jadi semenjak itu tertrigger untuk menjalani kehidupan sebagai bikuni. Sebagai bikuni, ya luar biasa ya. Dan ini di Rengas Dengklok ya, saya dari Rengas Dengklok ya. Iya. Di Rengas Dengklok itu sangat jarang kedatangan anggota sangha pada masa itu, kalau sekarang ya banyak. Jadi sangat beruntung saya melihat salah satu anggota sangha. Ya, memang sudah karma baiknya ya bisa melihat anggota sangha dan terpikirkan untuk menjalani kehidupan kebikunian. Baik, Ayah. Kalau menurut Ayah, bagaimana momen batin yang paling menentukan dalam keputusan Ayah ini untuk menjalani kehidupan kebikunian? Yang pertama tertrigger tadi ya. Dan kemudian dalam perjalanan waktu, bagi saya taunya kalau ada biku tentu ada bikuni. Nah, ketika menginjak usia remaja, saya baru tahu ternyata di Theravada katanya, tapi saya harus kasih tahu katanya karena bukan nyatanya. Katanya bikuni sudah tidak ada lagi. Jadi saya pikir ya apapun lah, karena sebut aja tradisi Theravada itu cocok untuk saya, ini cocok. Bukan berarti tradisi yang lain nggak bagus, bukan. Ini masalah cocoknya gitu ya. Saya cocok di sini. Di Theravada katanya sudah tidak ada bikuni. Jadi adanya Meichi. Waktu itu Meichi. Jadi saya pikir ya apapun lah. Yang penting saya menjalani kehidupan spiritual di cara yang cocok. Sudah. Kemudian pada tahun sekitar sebentar ya, mungkin 96, saya diminta untuk membimbing siswa-siswi sekolah Buddhis rasanya ya,
membimbing dalam apa ya, subjek meditasi. Kemudian ketika jam-jam istirahat, salah satu dari guru ini meminta saya untuk ke perpustakaan lihat-lihat buku. Singkat cerita, akhirnya saya lihat buku itu, ke perpustakaan, dan di meja itu ada buku yang sudah dianjurkan oleh biku senior untuk saya dapatkan buku itu. Saat itu saya belum menjadi bikuni. Panggilannya masih Anagarini gitu ya, masih dalam atas sila begitu. Kemudian ketika saya lihat buku itu di meja, buku ini yang dianjurkan untuk saya baca. Kata beliau, buku ini sudah susah dicari. Jadi begitu saya lihat, akhirnya saya pinjam. Singkat cerita, karena kesibukan baru 1 tahun kemudian saya baca. Di salah satu halaman itu tertulis Culawaga 10. Penulisnya ya mengambil Culawaga 10 sebagai acuan bahwa perempuan itu untuk menjadi bikuni sangat memungkinkan, bukan sesuatu yang mustahil. Karena di Culawaga tertulis Sang Tathagata mengizinkan para biku mengupasampada perempuan menjadi bikuni, mengupasampada laki-laki menjadi biku, dan perempuan duluan disebut dulu. Tathagata mengizinkan para biku mengupasampada perempuan menjadi bikuni. Nah, dengan dasar itu ya saya sudah langsung start ya menjadi bikuni. untuk apa, mengupayakan menjadi gitu kan, menjadi bikuni. Sampai saya survei dulu ke Sri Lanka, dan singkat cerita akhirnya mengambil upasampada di Taiwan, di Fo Guang Shan. Dan itu programnya program internasional. Jadi bukan program satu sekte saja, satu mazhab saja, tidak. Jadi program internasional di mana karena itu memang wiharanya Mahayana, tentu yang Mahayana yang paling banyak. Mahayana, Theravada, dan Tantrayana. Ya, luar biasa ya. Tadi Ayah sempat sampaikan bahwa di Rengas Dengklok kan jarang ada biku. Jarang. Udah itu Ayah bukan jarang ada biku nih. Ya, datangnya jarang kedatangan anggota sangha. Ya. Terus Ayah berniat untuk diupasampada. Terus bagaimana respon keluarga maupun lingkungan melihat niat baik Ayah itu untuk diupasampada menjadi bikuni? Keberatan tentunya. Keberatan. Apalagi waktu itu ya, waktu tahun ya 90-an mendekati tahun 2000 begitu, ya keberatan, semua keberatan. Tapi karena pemahaman bahwa kehidupan ini yang cocok, kemudian juga minat ke spiritualnya juga besar, ya sudah apapun ya saya jalani gitu. Yang penting saya ada dasarnya. Kalau nggak ada dasarnya saya nggak mau. Seperti waktu awal karena nggak ada dasar, saya belum ketemu Culawaga 10 itu, ya apapun lah, nggak jadi bikuni pun nggak apa-apa, meichi pun nggak apa-apa kan begitu ya. Tapi setelah ada dasarnya, walaupun sebagaimana yang mungkin Ibu juga tahu, banyak yang menentang, banyak yang tidak setuju, karena ada dasarnya saya jalan. Luar biasa, dengan niat yang tulus saya ya sampai saat ini Ayah tetap semangat untuk menjadi bikuni. Baik Ayah, dalam kehidupan sehari-hari sebagai bikuni, apa makna keheningan bagi Ayah secara pribadi? Keheningan itu bisa didapat ketika kita memasuki proses penyadaran. Penyadaran yang lebih baik dan lebih baik lagi, dan kemudian memahami apa yang dimaksud dengan hidup saat ini, dan menerima ya kondisi sebagaimana apa adanya, sebisanya, semampunya pada saat itu. Ya, hidup saat ini ya. Baik, bagaimana keheningan membantu Ayah dalam menghadapi tantangan batin dan realitas kehidupan modern saat ini? Karena mengalami keheningan, dari hening itu muncul pengetahuan dan pengertian. Nah, pengetahuan dan pengertian itulah yang sangat berguna untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Keheningan ya. Terus ada nggak ya Ayah praktik dhamma yang sederhana yang menurut Ayah itu yang sangat relevan bagi perempuan awam pada saat ini?
Bukan hanya bagi perempuan dan bukan hanya saat ini saja. Yang tadi Ibu bilang sederhana, sederhana plus powerful, gitu ya, yaitu yang Lokapaladama, Kepala agamanya. dua pelindung dunia, Hiri dan Otapa. Kalau seseorang memiliki Hiri dan memiliki Otapa, nah artinya dia mempunyai pelindung. Dan itu bisa dipraktekkan dengan siapapun, bukan hanya perempuan gitu, bisa dipraktekkan oleh siapapun. Bukan hanya perempuan, bukan hanya di zaman dulu saja, bukan cuma hanya di zaman sekarang saja, di zaman yang akan datang pun. Hiri dan Otapa Iya, Hiri dan sebagai Otapa. pelindung bukan hanya untuk perempuan Bukan saja. hanya untuk perempuan, karena yang namanya kebenaran itu berlaku umum. Bukan hanya untuk perempuan, laki-laki pun sama, kan begitu. Dan bukan cuma untuk manusia saja, kan gitu ya. Baik ya. Bagaimana Ayah sendiri memaknai kesetaraan dalam ajaran Buddha, khususnya dalam mazhab Theravada ini? Mazhab Theravada artinya kan itu ada tradisi Theravada kan. Kesetaraan menurut ajaran Buddha itu sesuai dengan kebenaran sebagaimana apa adanya. Setiap makhluk, bukan hanya manusia, ya, memiliki hak yang sama untuk menjadi apapun, untuk mencapai apapun. Baik. Kalau tradisi itu lain lagi ceritanya. Karena tradisi kan udah ada kecampuran ya pandangan-pandangan yang memegang tradisi itu dan kepentingan-kepentingan yang memegang tradisi itu. Jadi beda sekali antara ajaran Buddha dengan tradisi. Tradisi. Baik, Ayah. Tadi kita udah bahas tentang bagaimana kesetaraan menurut tradisi Theravada, dan sekarang tadi yang saya jawab menurut ajaran Buddha kan, ajaran dalam arti Budanya kata secara menurut umum Dhamma ya, begitu kan. secara umum. Kalau menurut tradisi yang tadi saya tambahkan, karena tradisi ada kepentingan-kepentingan yang memegang tradisi itu kan. Ya. Ada nggak perbedaan antara ajaran Buddha dengan konstruksi budaya terkait peran perempuan? Baik budaya Indonesia, bagaimana perbedaannya? Ada nggak yang di ajaran Buddha bagaimana perempuannya dan budaya Indonesia itu terkait dengan perempuan itu bagaimana? Untuk yang sesuai dengan Dhamma kan, sesuai dengan kebenaran tadi sudah dibicarakan. Sekarang konstruksi budaya kita tinggal di Indonesia ya sesuai dengan apa yang ada di sini. Dan budaya Indonesia sekarang ini, walaupun tidak semua, kan itu kena pengaruh atau memegang budaya patriarki kan. Tapi tidak semua. Tidak semua. Di salah satu suku atau bagian di Sumatera kan tidak. Jadi karena pengaruh itu, sepertinya hukum itu disesuaikan, hukum patriarki ya maksud saya disesuaikan dengan kondisi sepertinya kaum pria itu segalanya lebih unggul daripada perempuan. Padahal kenyataannya tidak demikian. Manusia atau makhluk itu unggul atau tidak unggulnya, bagaimana perilaku dan kualitas batinnya. Nah budaya kita di Indonesia secara umum masuk ke dalam budaya patriarki ya. Jadinya beda sekali kan. Baik Ayah. Ayah pernah nggak mengalami tantangan atau keraguan dari masyarakat terkait keberadaan? Pernah, sering dan besar. Sering dan besar. Keberadaan bikuni kan maksudnya. Iya, keberadaan bikuni. Sering dan besar. Terus bagaimana Ayah menghadapi dengan batin yang seimbang Ayah? Bagi saya, seperti saya menyadari bahwa saya punya hak asasi. Mereka juga punya hak asasi. Untuk menerima dan untuk menolak. Jadi prinsipnya kita harus netral. Kenapa mereka menolak? Sebagian dari mereka menolak. Kenapa sebagian lagi menerima? Karena masing-masing bisa menerima dan menolak atau memberikan pernyataan itu karena punya pandangan. Betul. Jadi masing-masing orang hidup dengan pandangannya sendiri atau pandangannya sendiri yang dipengaruhi gitu kan oleh sistem patriarki atau oleh sumber-sumber lain yang merasa tidak setuju dengan keberadaan bikuni.
Ya, jadi bukannya pernah sering dan Sering ya, besar, ya. Tapi dengan cuma batin seimbangnya ya, ya, tetap dan itu semangat. keuntungan juga, Keuntungan. karena dengan demikian bisa membuktikan atau melatih atau membentuk atau membangun kestabilan batin Baik ya. dan melihat kenyataan. Kenyataannya ada. Oke, baik ya. Dalam Tipitaka, tokoh perempuan siapa yang Ayah paling menginspirasi untuk menjadi seorang bhikkhuni ya? Mahapajapati Gotami Mahateri. Ya. Mahapajapati Ibu Gotami, sambung dari ibu Pangeran Siddhartha sambungnya ya. Pangeran Siddhartha dan merupakan bhikkhuni pertama ya, ya dalam kehidupan Buddha Gotama. Apa pesan para Teri Arahanta dalam Terigata itu yang menurut Ayah itu masih paling relevan dengan hari Sebetulnya ini? pesan-pesan beliau relevan sampai kapanpun. Sampai gitu kapanpun kan. ya. Karena kan mereka kan mencapai tingkat kesucian akhir, jadi pesannya universal. Bahwa perempuan pun bisa mencapai tingkat kesucian yang sama dengan pria. Ketika kan para Teri ada yang dalam masih proses berjuang, ada juga yang dalam sudah berhasil. Mara ini selalu datang untuk menggugurkan. Tapi untuk yang berhasil pasti sudah tidak bisa digugurkan lagi. Tapi tetap Mara mencoba seperti merendahkan begitu. Dan para Teri yang sudah berhasil menyatakan bahwa Anda Mara, kami sudah lihat dan siapa Anda. Jadi mengenai apa yang Anda katakan, apa yang Anda nyatakan itu tidak benar. Karena beliau sudah berhasil kan begitu. Kalau bagi yang saat itu masih sedang berjuang dan sebentar lagi akan mencapai tingkat kesucian akhir, beliau bilang bahwa kekotoran batin itu bisa dilenyapkan oleh siapapun. Batin, ya baik ya. Sangat luar biasa dan tidak hanya relevan saat ini ya, di garis bawah ya, sampai kapanpun pesan Arahanta dari itu sangat relevan. Oke, baik Ayah. Terkait dengan ini Ayah, bagaimana perempuan Buddhis ya, menurut Ayah itu baik perempuan perumah tangga maupun yang monastik dapat berkontribusi dalam kelestarian Dhamma? Harus memiliki usaha yang benar. Ini kan kita bicara pelestarian Dhamma, dan tentunya terkait dengan kemajuan kita secara pribadi maupun secara umum ya kan begitu ya. Nah, untuk bisa berkontribusi dalam pelestarian Dhamma harus memiliki usaha yang benar. Salah satu dari jalan mulia berunsur 8 itu. Jadi segala sesuatu yang buruk, yang negatif, yang belum ada di dalam batinnya kita, atau belum menjadi karakter, watak, dan sejenisnya, itu jangan sampai ada. Nah, lalu kekotoran-kekotoran batin atau watak yang buruk dan sejenisnya, bila itu sudah ada, itu yang harus disingkirkan. Itu yang harus dikikiskan, begitu, dihancurkan. Dan bila ada sesuatu yang baik, ya itu harus dijaga. Yang belum ada itu harus didatangkan gitu, sampai ada di dalam batin kita. Nah, kalau sudah ada itu harus dijaga. Belum ada, miliki, usahakan sampai ada. Kalau sudah ada harus dijaga. Harus dijaga. Dan yang kekotoran-kekotoran batin itu harus dihilangkan ya. Dengan demikian artinya bila kita mempunyai usaha yang benar seperti itu, artinya kan kita mempraktekkan Dhamma. Nah, dengan mempraktekkan Dhamma baru kita melestarikan Dhamma. Bukan dengan ceramah, debat kusir gitu, bukan. Kalau ingin menjadi pelestari Dhamma harus mempraktekkan Dhamma itu sendiri. Karena kalau orang yang tidak mempraktekkan Dhamma mungkin pandai bicara begitu ya, tapi tidak praktek Dhamma. Itu di salah satu sutta disebut sebagai petir tapi tidak ada hujan. Tidak ada hujannya. Jadi lebih bagus ya ada petir, ada hujan. Bisa mempraktekkan, bisa berbagi pengetahuan, pengalaman terkait tentang Dhamma, dan juga mempraktekannya. Kalau tidak bisa dua-duanya, paling tidak ada hujan, ada prakteknya. Ada prakteknya. Oke, baik ya. Sekarang ini kan zaman modern ini, apa tantangan terbesar perempuan Buddhis saya? Dan bagaimana menyikapi tantangan itu dengan bijaksana? Tantangan terbesar, sekarang bicara perempuan, tetapi
tidak hanya juga ini berlaku hanya di perempuan Dengan saja perempuan, gitu ya. ya. Tantangan terbesar adalah tidak berani menyatakan sikap. Menyatakan Ya. sikap. Kemudian tantangan terbesar selalu manut gitu dengan apa yang menjadi figurnya. Oke. Sekarang kita bicara umat Buddha. Ya. Sebentar, kita masuk ke Dhammapada dulu. Lahir menjadi manusia susah. Kehidupan sebagai manusia susah. Bertemu dengan Dhamma susah. Lahirnya seorang sama Sambuddha, munculnya seorang sama Sambuddha juga susah. Ya. Sekarang lahir sebagai manusia susah. Ketemu ajaran Buddha susah. Ya. Terus yang sudah ketemu, katakanlah, yang sudah ketemu manusia, yang sudah ketemu dengan ajaran Buddha ini, ternyata yang benar-benar agama Buddha itu jauh lebih sedikit. Karena sekarang banyak umat organisasi, umat sekte, umat wihara, umat anggota sangha, dan yang menjadi benar-benar umat Buddha sangat sedikit. Ya. Jadi tantangan terbesar apa? Sulitnya mencari Dhamma sejati. Dhamma sejati tantangan. Walaupun sulit, sangat berharga untuk diperjuangkan untuk kita menemukan Dhamma sejati. Oke, baik. Dengan adanya biku maupun bikuni itu, bagaimana peran komunitas maupun umat itu untuk mendukung bikuni maupun bikuni secara sehat dan harmonis? Ya. Kalau mau sehat dan harmonis, itu harus mendukung kebutuhan pokok secukupnya, bukan berlebihan. Mendukung kebutuhan pokok itu secukupnya, dan kemudian lagi membantu menyediakan sarana dan prasarana agar para anggota sangha ini bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk kemajuan bersama. Luar biasa ya perbincangan kita hari ini ya. Banyak tapi sebentar, ya. Kan umat yang membantu mewujudkan sarana dan prasarana. Tapi kebanyakan jadinya anggota sangganya yang membangun sarana dan prasarana. Sebaiknya umat yang berperan di situ. Umat yang banyak berperan ya. Oke, baik Ayah. Pesan apa yang ingin Ayah sampaikan ya kepada perempuan yang sedang mencari makna hidup dan ketenangan batin, Ayah? Mungkin ini sangat penting kita lihat di media ya, banyak perempuan-perempuan mungkin yang depresi dengan kehidupan sebagai perumah tangga, dan saya mohon Ayah, apa pesan yang sangat luar biasa yang bisa Ayah sampaikan kepada perempuan untuk ketenangan batinnya, ya? Harus bisa menjaga diri. Harus bisa menjaga diri. Harus bisa menjaga diri, baik secara fisik maupun secara mental. Karena kalau tidak bisa menjaga diri untuk fisik maupun mental, itu rentan. Rentan mengalami ketidakadilan lah katakan. Atau maaf, barangkali juga kita sering dengar mengalami kekerasan. Jadi harus bisa menjaga diri. Untuk bisa menjaga diri harus punya keberanian. Untuk menjadi berani harus memiliki pengetahuan. Harus memiliki pengetahuan, wawasan, dan kemudian kemantapan dalam bertindak berdasarkan kebenaran. Jadi intinya jangan takut di dalam menjalani kehidupan ini. Jalani sebagaimana apa adanya dan terus tingkatkan kualitas-kualitas batin dan tingkatkan kualitas kesejahteraan, dan harus independen. Luar biasa sekali pesannya Ayah, yang sangat akan memberikan inspirasi bagi perempuan dimanapun berada, tidak hanya perempuan Buddhis ya. Jadi yang bisa menjadi kekuatan untuk tetap menjalani kehidupan saat ini. Juga pesan ini juga berlaku bagi pria juga, karena barangkali ada juga perempuan yang melakukan kekerasan kepada pria, kan begitu? Iya. Saat ini mungkin bisa ya, bisa jadi. Baik Ayah, apa satu kualitas batin yang menurut Ayah itu perlu dijaga oleh siapapun tanpa memandang gender dalam menapaki jalan Dhamma? Kualitas batinnya. Kualitas batinnya yang harus kita jaga. Begini, kualitas batin itu bisa terjaga kalau kita menjalankan sila, samadhi, sehingga kebijaksanaan muncul.
itu yang bisa menjaga kualitas batin kita. Luar biasa sekali ya. Sila samadhi yang harus kita jaga. Sehingga pannya muncul kan. Pannya, ya betul sekali ya. Baik Ayah, jadi jika boleh kita rangkum dalam satu kalimat Ayah, apa itu arti kesetaraan dalam menurut Ayah sendiri? Ya, kesetaraan ini bukan menurut tradisi tertentu, bukan menurut budaya tertentu atau menurut pandangan orang tertentu, bukan. Yang namanya kesetaraan adalah berdasarkan kebenaran sebagaimana apa adanya. Ya, jadi setiap bukan cuma perempuan, setiap makhluk memiliki hak yang sama untuk mencapai apa yang patut dicapai. Luar biasa sekali ya perbincangan hari ini. Dan saya yakin Ayah dengan perbincangan, dengan pesan-pesan yang Ayah sampaikan akan menginspirasi, lebih menginspirasi para perempuan untuk terus berani, kuat, dan semangat untuk menapaki jalan Dhamma. Perbincangan hari ini ya mengingatkan kita bahwa keheningan bukanlah ketiadaan peran, melainkan ruang di mana kebijaksanaan, ketekunan dan welas asih itu untuk bertumbuh. Semoga refleksi dari Yang Mulia Bhikkhuni Santini Mahateri hari ini membantu kita melihat kesetaraan itu bukanlah tuntutan, tetapi sebagai pemahaman batin yang lahir dari ajaran Buddha atau Dhamma. Terima kasih Ayah atas bimbingannya hari ini yang sangat luar biasa dan menginspirasi. Dan terima kasih juga telah mendengarkan Suara Nawaratna. Saya Lusniati, sampai jumpa lagi di Suara Nawaratna berikutnya. Dan saya akhiri dengan semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.